Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Percakapan lewat telepon ini menunjukkan bahwa hubungan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu sepertinya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Ini terjadi pada 14 Juni barusan saat Channel 12 Israel mengonfirmasi ke Presiden Trump soal serangan Israel ke Beirut hari itu. Jawabannya pendek dan tidak ada filter diplomatik sama sekali. 5 kata itu sungguh keras, tidak dari siapa-siapa, tapi dari sekutu paling dekat Israel dan tentang Perdana Menteri Israel sendiri. 2 hari kemudian di G7 Summit, Evian Lesbrans Perancis, Trump berdiri di samping Emir Qatar di depan wartawan dunia dan tidak menahan diri lagi. Trump mengucapkan sesuatu yang sebelumnya tidak terpikirkan akan keluar dari mulutnya. Trump tidak berhenti di situ, ia terus menyerang Netanyahu. Puncaknya, Trump dan sinis menyindir Israel bahwa mungkin Suriah yang sebaiknya menangani Hizbullah, bukan Israel. Karena menurut Trump, Suriah akan melakukannya dengan lebih baik. Saat Trump mempermalukannya di forum dunia, sesuatu yang jauh lebih memalukan sedang terjadi pada pasukan Netanyahu sendiri di Lebanon Selatan. Konvoi tank disergap di tengah jalan, drone seharga $500 membuat kendaraan lapis baja senilai jutaan dolar terbakar. Tentara tewas dalam insiden yang tidak pernah masuk konferensi pers besar. Dan setiap minggu IDF mengumumkan puluhan target dihancurkan, sementara perangnya sendiri tidak menunjukkan tanda akan selesai. Lalu apa arti dari semua dinamika itu? Apakah Washington ingin cuci tangan dari pekerjaan kotor Israel di Timur Tengah? Apa sebenarnya yang ingin ditutupi sehingga Trump akhirnya sangat marah hingga meninggalkan sekutu terdekatnya sendiri? Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down. Untuk memahami kemarahan Trump, kita harus kembali ke pagi 14 Juni. Israel melancarkan serangan ke Dahiyeh, pinggiran selatan Beirut, kawasan padat penduduk yang sudah berulang kali menjadi target dalam perang ini. Militer Israel menyatakan menarget infrastruktur Hezbollah. Netanyahu menyebutnya respon atas serangan drone Hizbullah ke Israel Utara hari itu sendiri, yang menurut catatan resmi tidak menimbulkan korban jiwa. Trump sekejap murka, ia sangat marah dan mengutuk Israel di Truth sosialnya. Trump menyayangkan serangan tersebut karena khawatir akan merusak proses perdamaian yang sementara diusahakan. Tak cuma Trump, kepala negosiator Iran, Muhammad Bahir Ghalibaf, juga menulis di X bahwa serangan Israel ke Dahiyeh sekali lagi menunjukkan bahwa Amerika tidak memiliki kemauan untuk memenuhi komitmennya atau tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sungguh drama tingkat tinggi, Israel menyerang, lalu Trump mengecam sekutunya sendiri secara terbuka. Dan Iran menggunakan momen itu untuk mempertanyakan kredibilitas Amerika sebagai mediator. Tapi di hari yang sama, menurut sumber yang dikutip Jerusalem Post, Trump dan Netanyahu berbicara melalui telepon. Dan beberapa saat setelah kontak telepon itu, Trump berbicara ke media dan tidak bisa lagi menyembunyikan kekesalannya. Trump jengkel dan marah dengan serangan IDF ke Beirut dan tidak senang dengan keputusan Netanyahu. Disinilah keluar 5 kata kasar yang sontak viral itu. Bibi has no having discretion. Tapi ini bukan kritik soal strategi besar. Ini kritik soal penilaian, soal kemampuan Netanyahu mengukur kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri di tengah negosiasi paling sensitif yang sedang Trump coba selesaikan. Dan persis di tengah drama diplomatik ini, di lapangan, pasukan Israel menghadapi sesuatu yang sangat berbeda dari narasi. Hezbollah sudah hampir habis, yang berulang kali diumumkan IDF. Karena sebelumnya, pada 15 Juni 2026, di dekat Kfar Tebnit, distrik Nabatiyah, salah satu basis kekuatan Hizbullah, sebuah unit Israel yang terdiri dari 1 ekskavator dan 2 tank Merkava justru bergerak maju. Hizbullah dalam pernyataan resminya mengklaim memblokir unit itu menggunakan kombinasi roket dan drone. IDF sendiri mengklaim pasukannya di selatan Lebanon ditembaki roket dan rudal-rudal itu dicegat oleh sistem pertahanan udara. Tidak ada sirene yang berbunyi di kota manapun di Israel. Tapi di lapangan, Hizbullah juga menembakkan rudal anti-tank dan beberapa mortir langsung ke arah pasukan dalam serangkaian serangan terpisah sepanjang hari itu. Dan yang wajib dicatat baik-baik sebagai konteks semua drama diplomatik ini. Seluruh peristiwa ini terjadi setelah Amerika Serikat menandatangani memorandum kesepahaman dengan Iran. Sebuah momen yang seharusnya menjadi titik balik menuju ketenangan.
Tapi pertempuran di selatan Lebanon justru tidak berhenti. Tak berhenti di situ. Beberapa hari sebelumnya, Kapten Zahar Gamla, 23 tahun, wakil komandan regu di unit Egos Brigade Komando, Kamis malam terluka parah akibat drone Hizbullah dan akhirnya tewas 2 hari setelahnya. Ada juga Sarsan Ohad Yuari, 21 tahun, dari Batalion Shaket, Brigade Gifati, tewas hari Jumat dalam insiden yang diduga akibat senjata api yang tidak disengaja. Jika ada 2 tentara yang tewas dan 2 keluarga yang harus menerima kabar buruk itu, di tengah pekan yang sama ketika pejabat militer terus merilis pengumuman tentang puluhan situs Hizbullah yang dilumpuhkan. Dan pada malam yang sama, sebuah drone Hizbullah lainnya menghantam dekat posisi pasukan Israel. Tidak ada korban kali ini, tapi pesan yang sama, kapasitas serang Hizbullah di tengah klaim berulang kali soal kehancurannya masih sangat aktif. Ada keanehan besar dalam perang ini. Pada 13 Juni 2026, tentara Israel, IDF, mengumumkan bahwa mereka berhasil menghabisi 7 anggota Hizbullah di dalam terowongan bawah tanah di Lebanon Selatan. Di hari yang sama, mereka juga mengklaim menghancurkan lebih dari 70 target dan membongkar puluhan markas musuh. Klaim kesuksesan seperti ini terus dilaporkan hampir setiap hari. Namun disinilah letak masalahnya. Jika musuh terus-menerus dihancurkan setiap minggu, mengapa terowongan di Beaufort Ridge masih bisa dipakai sembunyi dan menyimpan senjata? Mengapa di minggu yang sama tank Israel masih bisa dijebak dan 2 tentara mereka justru tewas? Bukan berarti laporan tentara Israel itu bohong, karena serangan dan korban di pihak musuh memang nyata terjadi. Namun tumpukan klaim kemenangan hari ini seperti tidak ada ujungnya dan tidak membuat perang selesai. Pola tanpa akhir inilah yang akhirnya membuat sekutu terdekat Israel sendiri mulai habis kesabaran. Para pengamat memperkirakan situasi pasca pendatanganan perdamaian akan lebih dinamis. Pertama, Trump akan terus menekan Netanyahu secara publik. Netanyahu yang membutuhkan dukungan Amerika Serikat untuk hampir semua aspek strategi keamanannya, akhirnya membatasi skala operasi di Lebanon. Frekuensi serangan ke kawasan padat penduduk berkurang. Tapi operasi militer dasar di selatan Lebanon berlanjut. Tapi kemungkinan juga Netanyahu tidak akan mengubah substansi operasinya. Hubungan Amerika Serikat Israel mungkin tetap renggang di permukaan, tapi kerjasama keamanan inti tidak terganggu. Dan kemungkinan ketiga adalah dipakainya usulan Trump soal Suriah yang akan menangani Hizbullah. Opsi ini akan diseriusi, mengingat dinamika baru di Damaskus pasca Assad. Ini akan menjadi pergeseran yang sangat tidak terduga dalam arsitektur keamanan kawasan. Semua kemungkinan ini akan menjadi dinamika yang serius. Karena diawali oleh sebuah pernyataan yang cenderung vulgar, tidak disangka akan keluar dari mulut Trump, yang adalah penyokong nomor 1 Netanyahu. Namun pada akhirnya habis kesabaran oleh tindakan Israel yang membabi buta. Beberapa orang mengatakan bahwa ini hanyalah drama untuk menurunkan tensi, mengalihkan perhatian dan menarik simpati. Terutama di dalam negeri, AS sendiri yang berantakan karena politik luar negeri Trump yang ugal-ugalan. Namun apapun itu, saat sekutu terdekat sendiri sudah bilang cukup, apakah ini tanda bahwa strategi Israel di Lebanon sedang gagal? Atau sekedar gesekan sementara yang akan dilupakan minggu depan? Tulis di komentar.